Oke, baik kakak-kakak semua. Hari ini kita sudah masuk di bukti karya. Kita hari ini kita sudah mulai refleksi bukti karya yang kita sudah buat dan sudah upload ya. Jadi baik kakak-kakak sebelum kita mulai kegiatan kita di malam hari ini, mungkin saya minta dari Kak Apris pimpin kita di dalam doa. Halo Kak Apris. Oke, Kak Anton. Oke, jadi baik kakak-kakak, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dalam nama Anak Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa karena sudah mengumpulkan kami pada tatap maya terakhir pada malam hari ini ya Bapa. Semua karena penyertaan dan kasih-Mu ya Bapa. Bapa, sebelum kami memulai akan kegiatan kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Biarlah boleh berjalan dengan lancar dari awalnya hingga berakhir sebentar ya Bapa. Bapaknya ini doa dan permohonan kami dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kak Anton yang sudah memimpin kita di dalam doa pada malam hari ini. Oke, baik untuk kakak-kakak semua, untuk bukti karya, saya sudah melihat dari Kak Anton, Kak Victor, Kak Lucky, Kak Hendra, Kak Apris, sama Kak Ignas ya. Terus untuk informasi awal yang belum mengupload bukti karya di sini, ada Kak Edi, sama Kak Alim, serta Kak Mahendra ya. Untuk Kak Mahendra, ini informasinya dia tidak lanjut lagi. Mungkin karena kesibukannya. Jadi untuk yang kelas 1 PKG PJK gelombang 2 Sumba Timur ini, kita jumlah 8 orang ya dari 15 orang. Jadi malam hari ini kakak-kakak kita hanya merefleksi kembali bukti karya yang kakak-kakak sudah buat ya dan sudah upload di PMM. Jadi malam hari ini hanya kita menyampaikan langkah-langkah yang kakak-kakak sudah upload ya. Seperti di sini topik pembahasan kita alur aktivitas bukti karya PKG PJK mengunggah bukti karya di PMM. Jadi kakak-kakak orang sudah lakukan alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJK tahun 2024 ya. Jadi baik kakak-kakak, perjalanan kakak-kakak dalam program PKG PJK ini kita sudah masuk di minggu ke-11 yaitu unggah dokumentasi bukti karya ya. Di mana pertemuan malam hari ini khususnya tatap maya adalah pertemuan terakhir kita ya. Jadi perjalanan kita cukup panjang sekali. Oke, baik kakak-kakak. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJK, di sini peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu persyarat kelulusan PKG PJK. Jadi kakak-kakak, kenapa mungkin saya tekankan di grup, bahkan saya japri maupun telepon, karena ini adalah salah satu prasyarat ya kelulusan PKG PJK. Karena nanti yang dari menilai dari pusat ya. Nah, bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lainnya. Jadi video pembelajaran yang kakak-kakak dorong sudah buat itu adalah hasil dari karya kakak-kakak sendiri ya, di mana dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Oke, mungkin kita bisa menceritakan sedikit bagaimana kita perjalanan kakak-kakak mungkin dalam membuat bukti karya, mengunggah hingga sampai di memuatnya di PMM ya, di bukti karya.
dari Kak Apris. Suara tidak ada. Halo Kak Victor. Iya kakak, Bagaimana bisa cerita sedikit refleksi kembali oke buktikan baik kakak. buat Memang ada mungkin dalam pembuatan video sedikit kakak ya. Dalam pembuatan video kemarin memang ya setelah awal-awal itu memang agak sulit karena memang kita sadar dengan kamera ini kakak. Mungkin sedikit kaku juga kakak. Terus ada sedikit beda dengan anak-anak juga mungkin kita yang biasanya mengajar lepas saja kakak. Tapi kalau ada kamera mungkin sedikit kita punya ah, itu lebih sedikit kaku. Itu mungkin kakak mungkin dari setelah pembuatan video yang kedua itu yang bisa di edit itu mungkin sudah agak sedikit ah, sudah sedikit mudah karena mungkin kita sudah lalu yang pertama itu kakak yang video yang tanpa diedit yang natural itu kakak. Nah, itu ya mungkin ya. itu terus memang ya perjalanan ini mungkin ya lumayan panjang dengan begitu banyak tugas ya. Menurut saya ini pengalaman yang sangat luar biasa, ya kan? Sampai di ujung sudah ini kakak ya. Iya. Ya, mungkin itu pengalaman yang sangat luar biasa. Banyak ya hal-hal baru yang juga saya dapat ya untuk kemajuan mungkin untuk kemajuan kompetensi saya dan untuk meningkatkan mengajar dengan peserta didik. Mungkin itu sedikit saja dari saya kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fik sudah berbagi. Memang perjalanan kita cukup panjang, di mana tadi yang disampaikan oleh Kak Fik, memang selama proses belajar mengajar di sekolah itu kita tidak terbiasa menggunakan kamera ya. Dengan Ya, kegiatan PKG PJK seperti ini, saya rasa mungkin ke depan kita akan mulai terbiasa ya. Bahkan ketika kita menggunakan kamera atau direkam, itu secara detail sekali ya, pasti kita mengajar. Saya yakin dengan mengikuti kegiatan PKG PJK ini, pasti ada banyak hal baru yang kakak-kakak dapatkan. Mulai saya rasa terus ada perubahan juga di dalam diri kita sendiri ketika kita mengikuti kegiatan ini ya. Mungkin pertama kita mungkin jarang berbicara di depan kamera, jarang berbicara di depan banyak orang, apalagi ketika kita menyampaikan rencana tindak lanjut kita. Saya rasa dengan mengikuti kegiatan ini pasti sedikit demi sedikit pasti ada perubahannya. Kalau dari Kak Hendra, Ya, malam kakak. Ya. Oke, baik kakak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, mungkin dari pendapat saya juga ya sama seperti apa yang Taufik bicarakan tadi, dari pengalaman dari awal kita membuat video itu juga ya, pertama kita buat pertama itu ya agak kaku-kaku juga. Setelah pembuatan video kedua itu kita maksudnya sudah mulai terbiasa. Seterusnya waktu pembuatan video yang ketiga, waktu saat pembahasan uh, dari rencana tindak lanjut, itu juga yang mungkin sedikit ya kan, ini mungkin jarang juga kita berbicara di depan banyak atau di kawan-kawan guru. Mungkin awalnya kita juga kita agak kaku. Setelah itu kita mulai belajar sedikit demi sedikit ya, kita sudah terbiasa. Mungkin ya rasa mungkin yang rasa agak gugup sedikit sudah hilang atau tidak terlalu rasa gugup lagi. ya Kemudian ya, dari awal kita mengikuti kegiatan PKG ya yang kita lalui itu ya lumayan cukup panjang juga. Dengan begitu banyak tugas yang kita sudah kerjakan. Kemudian
dari metode pembelajaran juga Kak. Maksudnya banyak yang kita dapat juga. Maksudnya dari awal waktu kita mengajar di sekolah, maksudnya kita belajar, maksudnya kita mengajar begitu-begitu saja. Setelah kita mendapat ini pembelajaran ini dengan metode-metode yang kita sudah dapatkan, mungkin untuk berikutnya kita sudah bisa terapkan gitu ke peserta didik. Oke, Kak Hendra, terima kasih ya. Saya lihat Kak Hendra pada saat memaparkan rencana tindak lanjut dari program itu, saya lihat mengumpulkan banyak Bapak Ibu guru ya, Ya, Kak. kumpul di sekolah. Luar biasa sekali. Oke, baik kakak-kakak. Untuk bukti karya yang kakak-kakak sudah mengupload di PMM maupun di LMS, yaitu di sini ada kriteria penilaiannya, yaitu di mana untuk video, pastikan gambar dan suara terlihat dan terdengar jelas ya. Saya sudah menonton semua video dari kakak-kakak, gambar dan suara sangat jelas ya. Nah, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara ya. Jadi di mana kakak-kakak ada sudah membuat surat pernyataan itu, jadi tidak ada yang memuat unsur sara atau pornografi atau ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ya. Terus yang ketiga, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik itu wajib mendapatkan suara persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait ya. Itu kakak-kakak sudah buat. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Ya. Di sini alur validasi kita sudah lihat semua alur aktivitas bukti karya di LMS, diseminasi semua modul di situ kakak-kakak sudah mengunggahnya ya. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi baik kakak-kakak, untuk validasinya ini batas akhirnya besok. Jadi mulai pagi besok nanti saya akan menilai semua. Nanti yang menentukan semua yaitu dari pusat ya. Hasil dari apa yang kakak-kakak sudah upload. Nanti mereka akan memeriksa kembali. Terus untuk kakak-kakak semua, karena hari ini hari terakhir untuk tatap maya kita, mungkin saya ingatkan kembali untuk kakak-kakak yang tinggal 8 orang saja. Mungkin coba buka kembali LMS sebelum dia tutup. Tugas-tugas yang belum dikerjakan, silakan kakak-kakak kerjakan ya. Ketika ada kendala apa, silakan menginformasikan. Sehingga kita yang 8 orang ini semuanya bisa lolos ya dalam arti lulus. Karena selama ini kita lihat kegiatan kita sangat padat sekali ya. Selain kegiatan di sekolah, kegiatan pribadi yang mempersiapkan diri untuk ujian PPG maupun yang P3K ya. Di sini peserta menyertakan lembar pernyataan itu sudah dilakukan, di mana yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini semua sudah diupload ya? Oke. Sudah Kak. Diupload ya. Sudah kakak. Oke. Pemilihan kategori sudah semua praktik baik, praktik pembelajaran, RPP modul ajar ya. Jadi kakak-kakak di situ praktik pembelajaran ya. Pemilihan kategori bukti karya ya. Mungkin Kak Victor untuk sebentar mungkin kasih ingat Kak Edi ya. Kak Edi untuk mungkin segera upload sudah bukti karya ya di LMS maupun di PMM. Karena besok sudah batas akhir ya. Bisa Oke, Kak? baik kakak. Iya.
Untuk Kak Alin masih sementara kerja karena Kak Alin sekarang posisinya lagi di Kupang. Ini kita sudah lakukan unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik. Baik ya. Nah, ini kita sudah lakukan semua. Konfirmasi unggah draft bukti karya. Nah, di sini fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta didik sesuai dengan rubrik validasi ya. Jadi kakak-kakak besok sudah bisa melihat, sebentar saya akan menilai, memvalidasi semua, dan memberikan umpan balik ya. Ada kemarin beberapa kakak Kafik, terus dengan yang lain, itu sempat ini salah mengupload linknya. Jadi itu sudah diperbaiki dan sudah berhasil ya. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki ya, itu sudah. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Ya, selain yang kakak-kakak sudah muat, dia juga ini langsung gandengan secara otomatis ya. Itu akan diproses dan diterbitkan di PMM. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS ya. Di sini putusan utama dari validasi bukti karya perlu diperbaikan. Ya, ini kemarin sudah. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikannya. Untuk kakak-kakak semua, saya sudah lihat dari unggah berkasnya tadi sudah sesuai ya. Nah, kakak-kakak di sini bagi cara membagikan bukti karya ya. Buka menu bukti karya pada platform mereka mengajar. Jadi, yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya ya. Yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Yang kelima, cari tombol dan bagikan karya ya. Untuk kakak-kakak yang belum membagikan, silakan membagikannya di grup ya. Selain di grup kita, kakak-kakak juga bisa membagikannya di grup sekolah ya. Sehingga ada teman-teman guru yang lain, mereka bisa memberikan umpan balik ya. Atau mengisi kuesioner dari bukti karya ya. Kakak-kakak yang belum membagikan bukti karya di sini, siap-siap. Kak Lucky sudah. Halo Kak Lucky. Ya. Halo kakak, Kak Lucky sudah bagi ya bukti karyanya di grup. sudah kak, Oke, mantap sudah. Sudah ada ya, yang beri umpan balik atau mengisi kuesioner itu? sudah kak. Ya. Kak Lucky posisi di Ah, mana sekarang? ada di Lewa kakak. Di Leo ya? Iya, baru sampai tadi juga kakaknya karena ini hujan tidak sempat pulang itulah tadi. Dan hujan dari jam berapa tadi sama juga dengan di Waingapu tadi, Iya. sampai malam. Saya tadi di Telkom tadi dari jam setengah 11 sampai setengah 5 sore. Iya kak, Hujan punya buat. Kalau Lucky bisa itu tuh tidak menceritakan sempat sedikit bawa laptop lagi perjalanan. tadi. Oh, jadi lihat HP ini. Iya kakak, Silakan kalau Lucky bisa menceritakan sedikit refleksi kembali tentang kegiatan ini. iya kak. Baik kakak. Untuk bukti karyanya ini dalam bentuk video yang saya bagikan. Kendalanya mungkin juga sama dengan kakak yang lain. Mungkin sebenarnya kita sudah biasa juga dalam
proses pembelajaran ini di sekolah hanya karena kita pakai alat media yang tidak biasa, kita takut salah, jadi agak sedikit gugup dengan anak-anak, begitupun dengan peserta didik. Tapi puji Tuhan, video yang kita lakukan itu juga berjalan dengan baik, karena kami juga ada butuh proses, sekalipun video itu dalam waktu 30-40 menit, tapi butuh proses karena kadang terpotong karena HP-nya tiba-tiba mati, terpotong juga karena tiba-tiba HP langsung error, jadi kami harus berulang-ulang untuk buat video itu sampai jadi. Jadi ada kendalanya mungkin hanya di situ saja untuk kami, tapi kalau dalam proses pembelajarannya sudah sesuai apa yang kami ajarkan di dalam. Mungkin hanya perubahan dari selama beberapa bulan ini, ada pembelajaran SEM yang berpusat peserta didik, mungkin itu yang kami rubah sedikit dalam proses pembelajaran itu, yang bagaimana kita membuat pembelajaran itu menyenangkan kepada anak didik atau peserta didik kita. Jadi menurut saya selama pembelajaran kita di PKG ini sangat bermanfaat, khususnya kami sebagai guru olahraga, di mana di PKG ini kita bisa berbagi hal-hal baik yang dalam proses pembelajaran kita, terkhusus untuk pembelajaran PJK. Ini sangat bagus karena kita bisa merefleksikan diri kita dan juga peserta didik apa yang menjadi kekurangan kita bisa berbagi, kita bisa memperbaiki hal-hal itu, dan kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing dalam proses pembelajaran itu. Mungkin dari saya seperti itu sih, Kak Anam. Terima kasih. Baik Kak Lucky, terima kasih sudah bergabung juga tadi dalam posisi jauh dari WNG ya di Lewah. Siap, Kakak. Oke, untuk kakak-kakak semua, memang dari kelas kita lebih banyak di praktik pembelajaran, yaitu di video. Karena saya ada melihat juga dari praktik baik itu biar lebih ke sempurna, karena memang lebih berpusatnya kepada peserta didik, maka saya sarankan kakak-kakak untuk mengambilnya di praktik pembelajarannya. Jadi mungkin untuk kakak ya Edi, karena juga saya sudah melihat dia punya modul ajar, itu bisa juga memuat modul ajar ya, tanpa harus memuat video, karena itu juga bisa. Karena saya lihat sudah ada mengikuti langkah-langkah dari backward design yang kita sudah pelajari di PKG PJK ini ya. Nanti Kak Fik atau Kak Ignas bisa sampaikan di Kak Edi. Halo Kak Ignas, selamat malam. Ya, boleh. Oke, di sini saya belum dengar suaranya Kak Apris. Halo Kak Apris. Ya, mungkin Kak Apris mungkin ada berdekatan dan Kak Anton bisa menggunakan ini dari Kak Anton ya. Halo malam kakak. Malam Kak Apris. Yang marah kakak saya punya laptop error, terus HP juga yang pakai Zoom, mic-nya juga agak bermasalah. Kita berdengar kembali suaranya Kak Apris. Oke, silakan Kak Apris. Bagaimana kakak? Silakan Kak Apris mungkin bisa berbagi, merefleksi kembali kegiatan PKG PJK ini sampai dengan bagaimana kita mengupload bukti karya kita di PMM. Oh iya kakak. Jadi baik, mungkin saya mau
saling berbagi terkait dengan bukti karya kakak. Ya. Memang ada video yang saya unggah kemarin di PMM ada bermasalah sedikit dengan suara juga. Suaranya saya mungkin kurang jelas, hanya kelihatan gambar. Mungkin salah satu tantangan yang saya hadapi ketika saya membuat bukti karya kakak. Ya, ya. Kak Apris, Ya, Kak Apris bisa menceritakan bagaimana mungkin sebelum Kak Apris mengikuti kegiatan PKG PJK ini, sebelum dan sesudah mengikuti seperti apa mungkin? jadi baik kakak. Mungkin sebelum saya mengikuti ini kegiatan, mungkin banyak hal yang masih kurang. Walaupun saya sudah menjadi guru sudah dari tahun 2015 kakak. Ternyata setelah saya melakukan kegiatan ini atau peningkatan kompetensi kakak, ternyata banyak hal yang saya dapat terlihat dalam video pertama yang saya buat itu kakak, yang awalnya dikasih tugas untuk membuat video pembelajaran. Ketika saya mengajar masih kurang jelas istilahnya dalam hal menarik minat siswa, memanfaatkan aset-aset yang ada masih kurang semua kakak. Terus setelah berjalannya waktu sudah melakukan tatap maya, tatap muka, mungkin di video kedua sudah ada kelihatan perubahan kakak. Mungkin sedikit lebih maju dari sebelumnya kakak. Mungkin dalam PKG ini saya merasa sangat bermanfaat untuk peningkatan kompetensi saya kakak, khususnya pelajaran PJK di SD kakak. Untuk saya pribadi kakak. Mungkin itu saja mungkin yang saya mau berbagi. Oke, terima kasih Kak Apris. Jadi ya ada secara umum ya ada perubahan ya Kak Apris ya. Ya. Berarti ke depan Kak Apris siap sudah. Oke, baik kakak-kakak. Di sini ada putusan utama dari validasi bukti karya. Apabila hasil validasi dari fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikannya. Yaitu di mana kakak-kakak, saya rasa sudah melihat semua karena ada yang perlu diperbaikan kemarin dan sudah dilakukan ya kakak-kakak. Nah, di sini juga kakak-kakak, apabila hasil bukti karya dari kakak-kakak telah lulus validasi dari fasilitator, maka kakak-kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi ya. Nanti kakak-kakak mungkin besok sudah bisa cek ya di LMS kakak-kakak masing. Nah, kakak-kakak hanya perlu menunggu bukti karya yang diunggah secara otomatis oleh sistem ke plafon Merdeka Mengajar ya. Nanti kakak-kakak juga bisa melihat secara otomatis selain yang kakak-kakak sudah unggah ya di PMM. Nah, kakak-kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Itu kakak-kakak sudah melihatnya di LMS kakak-kakak masing-masing ya. Tadi ini kita sudah. Halo Kak Ignas. Oke, oh Kak Ignas lagi acara ya. Oke, mungkin dari Kak Anton. Oke, selamat malam kakak. Malam Oke, Kak terkait Anton. di pembuatan video pembelajaran serta ah, kemarin mengadakan presentasi RTL mungkin tentang program ini ah, memang banyak tantangan, mungkin tantangan karena untuk menggunakan waktu dalam
mempresentasikan RTL kemarin itu sangat-sangat ini mendadak, di mana waktu itu dalam proses setelah mereka melakukan pengawasan ujian kemarin, saya langsung mengajak dengan secara spontanitas kepada beberapa rekan guru serta wakasek yang terlibat di dalam, yang tentunya memang itu merupakan persoalan. Dan juga sama seperti teman-teman lain tadi menyatakan bahwa kaku dengan karena kita melakukan presentasi, mungkin ada yang buat video, kita terfokus pada video, terus juga bagaimana kita selalu penyampaian itu kita terfokus, yang biasanya bukan baru sih sebenarnya kita tampil di depan, karena kita saya rasa pengajar selalu memang di depan memberikan arahan kepada peserta didik, maupun ketika rapatan memang kita keseringan hanya karena dengan kita diambil video kayak rasa lain seperti itu, kayak ada yang memantau secara khusus dan yang tentunya memang tidak sebenarnya. Nah, itu yang merupakan hal-hal baru mungkin. Terus untuk hal-hal yang saya dapatkan dalam mengikuti kegiatan PKG selama kurang waktu sekitar 3 bulan ini, kakak, memang ya sama juga seperti teman-teman lain tadi menyatakan bahwa memang ada hal-hal baru, di mana yang pertama mungkin kalau dari saya sih secara pribadi mungkin ya memotivasi saya untuk bagaimana lebih untuk berusaha mencari-cari hal-hal baru. Terus kedua mungkin ada metode-metode baru yang didapatkan melalui kegiatan PKG ini. Mungkin seperti itu saya, kakak. Oke, baik ya Anton. Terima kasih sudah berbagi. Ya memang kalau ke Anton sendiri, karena kita memang satu sekolah, saya juga melihat kemarin dari hasil memaparkan rencana tindak lanjut dari program, di mana berkolaborasi yaitu dengan Kombel, yaitu di mana di situ juga yang menghadir adalah beberapa wakasek ya, karena kepala sekolah waktu itu lagi keluar. Oke, baik kakak-kakak, di sini saya ada melihat ada membuka LMS dari kakak-kakak. Di sini ada beberapa yang belum menyelesaikan tugas ya. Belum. Di sini ada Kak Fik, ada Kak Ikhlas, itu di modul 3.1 ya. Jadi nanti Kak Fik dengan teman-teman silakan melihat kembali, karena memang selain kita mengikuti tatap maya, salah satu persyaratan juga untuk kelulusan adalah kita mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS ya. Di sini ada Kak Alin. Halo Kak Alin, selamat malam. Halo kakak, selamat malam. Ih, sudah dengar suara nah. Halo Kak Alin, Selamat apa malam, kabar? Bang Kupa. Bagaimana? Malam kakak, malam Kak Luki. Kak Alin, tugas sudah selesai upload? Ini kakak, saya ada kendala sedikit tentang soal Mm-mm. itu apa surat izin dari kepala sekolah itu Iya, mungkin yang saya belum bisa iya. Kak selesai. Alin ada pegang HP di situ? Ada pegang kakak? Kak Alin buka HP.
24. Lagi Kak Edi ya, kita yang belum masuk malam ini. Oke, Kak Anton saya sudah lihat, Kak Fik. Halo Kak Fik. Ya kakak, Kak Fik, nanti coba Kak Fik buka kembali ya, LMS. modul 3.1 kakak. Ya, pokoknya dari modul 3 itu kayaknya ada 2 tugas di situ, Kak. Tugas Oh, itu yang kalau kedua. yang kita mengupload kalau kita mengupload itu berarti tugas. Beda dengan kita langsung menjawab pertanyaan yang ada di LMS ya. Iya, Ya, iya Kak. mungkin di modul 2 juga nanti. Nanti kalau Langsung ke. Kavi kalau ada kendala silakan tinggal muat di grup ya. Kira-kira apa ya? Oke, siap kakak. Ya. Kak Luki, Kalau saya kakak, iya. Kak Luki sudah cek juga? kalau Belum ya? di saya sih, kalau saya kerja semua, Kak. Mungkin ada Ya. yang komen itu mungkin yang saya belum kerja. Komen-komen dari itu. Oke. Untuk Tapi tugas kalau aman dari semua. Oke? iya, kalau dari kakak, saya ada yang belum dikerja kak Ya. tugas. Nanti saya rekap semua ya. Nanti mungkin saya bagikan di kakak-kakak ya. Karena ini memang sementara Iya, saya iya. sambil membuka LMS kakak-kakak semuanya. Siap kak. Kak Hendra. Halo Kak Hendra. Kak, ya Kak. Kakak, ini apa semuanya? Ini apa? Tugas aman semua Kakak? Atau masih ada yang belum? Beres ya? Saya belum cek. Ini sudah semua Kak? Oke Kak Hendra, nanti saya... Cek kayaknya sudah semua. Hendra. Kayaknya tugas yang lain itu terabaikan waktu kita tetap muka itu kayaknya. Lambat buka LMS jadi tidak terkirim yang lain, kita lupa. Mungkin di kendala di situ di 2.1 kayaknya sampai di 2.5 kayaknya yang saya belum kerja atau sudah kanan. Coba cek dulu. Ya, Kak Hendra, Kak Luki, Kak Ignas, Kak Anton, Kak Fik, Kak Sofi, Kak Alin, sudah. 1.3 beres semua. Kalau saya beres juga. Ya. Halo Kak Alin. Kita mau dengerin suara dari Kupang. Halo kakak, Oke saya Kak sudah Alin. kakak. Sudah Kak? Oke. Jadi mungkin Kak Alin mungkin malam ini sebentar. Kalau tidak sibuk, silakan langsung mengupload di LMS ya. Iya kakak. Ya. Nanti tinggal buka di LMS. Di samping kiri itu ada tulisan bukti karya ya. Jadi silakan kalian mengikuti langkah-langkah yang ada di situ. Oke, kalian mungkin kalian bisa berbagi sedikit cerita tentang sebelum mengikuti kegiatan PKG PJK ini dan setelah mengikuti mungkin apa yang kalian rasakan. Baik kakak, mungkin seperti teman-teman yang lain juga, mungkin ada hal-hal baru yang kita bisa dapatkan. Em, Seperti metode-metode pembelajaran. Jadi dengan metode-metode pembelajaran yang kita dapat itu sangat membantu sekali. Sehingga siswa itu benar-benar apa? Pembelajaran terfokus berpusat pada Ya, peserta didik ya. iya seperti itu. Sehingga siswa-siswa tidak ada yang apa? Duduk-duduk
Jadi semua mengambil bagian dalam proses pembelajaran itu sendiri. Oke, Kak Alin. Terima kasih sudah. Ya, memang ketika kita mengikuti kegiatan ini pasti ada, paling tidak ada perubahan sedikit ya. Mungkin dari seperti yang disampaikan Ibu Alin tadi, mungkin dari metode gaya mengajar yang kita lakukan yaitu sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ini ya. Ya, mungkin dari Kalin, silakan Kalin nanti coba lihat kembali lagi ya di LMS tugas-tugas karena ada beberapa yang Kalin lewat ya. Iya, Karena Kak. untuk ya nanti tinggal Kalin melihat kembali apa-apa yang belum di-upload ya. Silakan untuk segera karena batas akhirnya besok akan ditarik semua data-data dari peserta ya. Baik, Kakak. Untuk kelasnya kita sendiri itu setelah kita tatap maya kemarin ada Kak Sofi tidak lanjut lagi dan yang kedua terakhir ini Kak Mahendra. Jadi kira-kira mungkin kakak-kakak dorang kalau apa bisa menghubungi Kak Mahendra. Memang untuk di LMS Kak Mahendra dia sudah selesaikan semua. Hanya mungkin yang belum itu di rencana tindak lanjut. Yaitu di mana untuk menyampaikan program di Kombel ya. Kalau kakak-kakak bisa membantu, tolong membantu Kak Mahendra ya. Karena waktunya masih ada. Kemarin dia kontak saya, kakak. Izin. Iya, iya, Kak Figma. Mahendra kemarin kontak saya, dia bilang dia kendalanya di guru-guru orang diajak untuk buat video. Memang mungkin orang kombelnya belum ada, dong baru dibentuk. Tapi kombel itu untuk SD itu kan ada guru-guru kelas saja, kakak. Iya, iya. Nah, jadi dia ajak itu guru-guru rata-rata bilang tidak punya waktu, jadi mungkin itu dia rasa putus asa di situ, kakak. Saya bilang sudah sama dia, coba lagi, apa? Supaya buat saja, sebelum begitu. Cari lagi waktu buat saja, tidak apa-apa, sebelum begitu. Sudah kontak sama dia. Mungkin itu sih kendalanya dia, kok. Guru-guru orang rata-rata sibuk dan tidak punya waktu, katanya seperti itu. Ketika diajak untuk buat video. Kalau kita tidak membutuhkan banyak guru ya. Paling 4, Iya, 5, 5 orang sudah pas sudah ya. iya Coba kakak. kalau dia terbuka di grup, dia bisa sampaikan. Pastikan ada jalan keluar ya. Kalau dia main-main di SMA 3 pasti aman sudah. Gitu bisa. Itu sudah kakak. Oh, jadi itu ya Kak Fikri kendalanya dia. Iya kakak. Oh, oke. Baik Kak Fikri. Ada Kak Anton. Silakan Kak Anton. Oke, jadi baik kakak. Terkait ini siapa? Kalau Kak Sofi kan memang setelah kita tetap muka, selanjutnya tidak lagi, dia tidak pernah ikut Zoom lagi. Usaha kayak macam Kak Mahendra ini kan hanya hampir semua dia kerja, hanya tinggal ini apa namanya? Ini RTL saja. Tapi tadi malam sempat ini di WA saya, dia sudah ada dia punya program itu semacam di apa? So ada dia punya program dia kirim, hanya untuk videonya yang ketika dia mempresentasikan itu tidak ada. Kira-kira kalau dia hanya kirim program saja tanpa video apakah bisa atau tidak? Dan untuk itu apa yang ke LMS itu. Sedangkan kalau video pembelajaran kan praktik ini kan bisa juga digunakan video atau tidak kan bisa menggunakan modul ajar. Kan ada dua alternatif kok. Maksud saya tentang terkait itu RTL-nya itu, apakah dia hanya bisa dia karena melihat mungkin kondisi di sana, apakah Kak Mahendra mungkin dia punya strategi mengajak teman-teman, kita kurang tahu apa bagaimana dia sudah mungkin jadi teman tidak mau, atau bagaimana kan kita tidak tahu bersama ini. Apakah bisa hanya menggunakan itu dia punya program slide saja di upload atau harus dengan video yang itu RTL itu. Terima kasih. Karena semua kan supaya kita sukses semua ini, karena tinggal ini hari terakhir besok apa
supaya kita sama-sama inilah maksud saya. Ya. Baik, Anton. Terima kasih. Ya, memang di situ sesuai dengan arahan di LMS bahwa kita harus membuatnya video ya. Videonya durasinya tidak perlu terlalu panjang ya. 5 menit saja sebenarnya itu sudah. Yang penting di situ bahwa terbaca dia ada menyampaikan programnya dia itu ya. Terus yang kedua untuk pesertanya saya rasa memang kalau kendala di sekolah itu dia bisa memakai sekolah lainnya atau mungkin bisa juga mengumpulkan teman-teman dari PKG ini ya. Jadi sebenarnya semuanya yang penting ada sedikit video yang dia mau menyampaikan tentang program yang dia rencanakan ya. Mungkin seperti itu. Karena nanti sesuai dengan ya Kak Luki. Oke, baik kakak. Kalau misalnya seandainya solusinya seperti itu, kita sebagai kawan, kalau bisa, kalau memang itu nanti kita hubungi saja dia. Kalau bisa ada waktu besok, kalau bisa dikumpul, kita bisa membantu untuk dia menyampaikan dia punya RTL itu dari kita PKG ini untuk bisa membantu dia untuk dalam RTL itu. Karena mungkin dia berpikir mungkin videonya mungkin sama kayak video pembelajaran 30 menit mungkin atau apa, jadi karena selama waktu kita Zoom RTL ini dia juga masuk keluar yang mungkin penyampaian cara pembuatan video itu yang dia tidak pahami secara keseluruhan, makanya dia mungkin berpikir dia putus asa di situ. Padahal sebenarnya kalau dia ikuti, makanya itu dia kurang zoom di itu yang membuat dia mungkin rasa dia pikir buat video itu yang sama ke video pembelajaran yang butuh menitnya yang lama, jadi dia mungkin di situ. Tapi saya rasa kalau kita hubungi dia untuk menyampaikannya secara pasti dia bisa akan mengerti juga, dan kita bisa membantu dia supaya video itu bisa berjalan, dan kita mau juga semua ini kita sukses begitu kakak. Mungkin itu saja dari saya, mungkin dia tidak terlalu mengerti dari RTL pembuatan video itu, jadi mungkin dia mengajak kawan itu, kawan pikir dia butuh jam-jam, jadi mereka tidak punya kesibukan, jadi itu mungkin kendalanya dia seperti itu. Oke Kak Luki, terima kasih. Untuk Kak Mahendra sendiri memang saya sudah japri juga. Bahkan sampai telepon juga saya sudah sampaikan semua yang sama seperti saya sampaikan tadi juga di Kak Mahendra ya. Hanya mungkin ya, mungkin besok dari Kak Fik bisa atau Kak Anton bisa komunikasi ulang dengan dia supaya kita bisa semua yang hadir setelah tatap muka ya, supaya kita bisa lolos sama-sama. Karena ini perjalanan kita ini cukup panjang juga ini. Dengan kesibukan yang sangat luar biasa, kita sudah sampai di titik ini ya. Kita sudah sampai di titik ini. Kita bukan hanya mau mengikuti kegiatan ini, hanya ikut rame-rame, tapi memang kegiatan ini adalah penting untuk kita semua ya, khususnya kita sebagai guru PJOK. Karena banyak ilmu baru yang kita dapat ya. Apalagi ada lagi rencana bahwa penjas ini dari SD sampai SMA ini akan ditambah lagi selama 1 jam ini. Jadi itu sudah disampaikan oleh dari Menteri juga. Oke kakak-kakak, untuk pertemuan kita malam hari ini memang kita memperkuat di bukti karya kita ya. Untuk kakak-kakak yang belum menyelesaikan, entah itu tugas-tugas yang di LMS, hingga pada malam hari ini tentang mengupload bukti karya ya, di LMS maupun di PMM. Besok saya akan validasi tugas kakak-kakak, silakan melihat kembali di LMS hasil dari validasi fasilitator ya. Oke kakak-kakak, mungkin sebelum kita
mengakhiri kegiatan kita di malam hari ini. Mungkin ada yang mau mungkin bertanya mungkin. Ya, ada Kak Lucky. Mungkin saya sedikit mau bertanya kakak mengenai tugas-tugas kita. Ah, Ya, Kak Lucky. kalau seandainya tugas-tugas itu belum dikerjakan, apakah batas pengerjaannya itu sampai besok saja itu atau masih ada waktu lain untuk kita kerja? Iya, Kak Lucky. Karena memang Tugas-tugas takutnya kita secara itu. otomatis sistem ini dia tutup memang di LMS ya. Jadi seperti yang kakak-kakak orang kemarin upload bukti karya, itu kalau Iya, sudah upload dia tidak bisa sama sekali lagi. iya, Itu iya. kita harus minta persetujuan lagi dari admin. Oh Ya begitu kalau kan? hanya sebatas saya sebagai fasilitator, saya langsung bisa minta tolak di situ. Tapi Iya. kalau sudah naik ke admin agak ribet lagi sedikit itu. Ya, Yang berikut lah kakak menyangkut kan itu kami mungkin jarang buka LMS juga. Saya juga terlewatkannya itu di tes awalnya itu. Apakah itu berpengaruh atau tidak? Karena tidak bisa lagi kan sudah lewat waktu itu kami tidak bisa kerja lagi. Itu juga berpengaruh tidak kakak? Kalau menyangkut tes awal. kalau tes awal itu memang kemarin untuk yang kendala itu kita semua itu saya sudah sampaikan juga. Tapi Hmm. memang dari sana tidak ada respon ya. Karena Iya, yang berhak untuk membuka kembali itu ya dari admin semua. iya. Ya, Jadi itu tes awal itu kita tidak bisa lagi untuk itu kakak ya? tidak bisa lagi Kerja Kak. lagi. Oke, iya. Hanya tugas-tugas yang lain itu yang mungkin Iya, kita bisa kerja. kita kita memperkuatkan di tugas-tugas itu sudah kali gitu. Kita Itu memperkuat di tugas-tugas ini tugas. batas besok semua kakak. Iya kalau kalau bisa ya nanti yang tadi saya sampaikan mungkin kita bisa sampaikan di grup ya. Karena begini kakak, kalau di LMS itu kami tidak bisa lihat sudah kerja atau belum. Karena kalau misalnya kita sudah kerja macam kirim tugas itu, kan di LMS itu tulisannya kerjakan tugas begitu kakak. Iya, Kalau misalnya kita sudah kerja itu tidak muncul kembali lagi kalau misalnya sudah terkirim. Dia kan kalau kita buka lagi macam besok dia muncul lagi kembali kerja tugas lagi dia bilang. Kami tidak tahu apa kami sudah kerja atau belum itu tidak bisa kami lihat secara langsung begitu kan. iya. Apakah dari kakak Kalau situ bisa lihat bahwa pekerjaan tidak itu kalau sudah dari kalau bisa lihat, bisa lihat. Nanti ada di samping kanan atas tuh ada seperti tulisan download itu. Mm, Pokoknya mm. dia ada biru sendiri itu di kalau Iya, kita iya. klik itu berarti muncul sudah yang kita upload itu. Oh begitu ya. Iya, memang secara atasnya tetap dia bilang kerjakan tugas. Iya Kak. Tapi Oh di begitu. bawahnya kerjakan tugas itu ada semacam link warna biru untuk download itu. Heeh. Kalau kita download itu tugas yang kita sudah upload. Oh, bisa. Kalau bisa juga Kak, kalau misalnya mungkin terlewatkan apa, kalau kakak bisa lihat begitu, bisa Iya, kirim kita di grup oke. tugas-tugas apa yang belum diurus. Iya, Begitu. Terima kasih. siap, siap kalau gitu. Iya, nanti saya akan sampaikan ya. Oke, baik kakak-kakak. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan kita, saya minta mungkin Kak Hendra bisa pimpin kita dalam doa ya. Halo Kak Hendra. Iya, Kak Hendra ya. Oke, baik Kak Lucky. Saya minta Kak Lucky pimpin kita dalam doa ya. Baik kakak.
Ya, sebelum kita mengakhiri Zoom kita pada malam hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari awal hingga akhir kegiatan Zoom kami, Bapak. Bapak, sebentar kami akan berpisah dari Zoom kami. Ketika kami pulang ke rumah kami yang dalam keadaan jauh dari rumah dalam tempat Zoom ya Bapak, Engkau menjaga dan melindungi mereka agar mereka tiba dengan selamat di rumah mereka masing-masing Bapak. Ini adalah doa dan supaya kami Bapak, hanya dalam anak Yesus Kristus kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Lucky. Siap Terakhir Bapak. mungkin kita foto bersama. Saya foto dari sini. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Wih, Ibu Alin muncul. Kapris, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya izin stop rekam.